tentang bagaimana olahraga kardio. Tulang dan otot yang bagus butuh jantung yang bagus. Nah, ini makanya kita harus tahu, kalau enggak bahaya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Dr. Sagiran. Saya sedang berada di tengah hutan pinus. Kita lihat nih, hutan pinus dengan pohonnya yang lurus menjulang, dengan jonjot-jonjotnya yang kuat. Nah, kali ini saya akan bicara jantung kita harus kuat. Jadi sahabat sekalian, olahraga itu pada prinsipnya ada dua, yakni olahraga yang sering disebut sebagai kardiotonik, ya, yakni untuk memperkuat jantung. Nah, yang satu olahraga beban, yang itu ditujukan untuk pembentukan massa otot. Ya, sahabat harus tahu itu. Terus yang mana yang bagus? Ya, semuanya harus dilakukan. Olahraga beban untuk memperbaiki otot, supaya kalau ototnya bagus, karena tulang itu ditempeli oleh otot, kemudian memberi saluran makanan ke tulang. Jadi tulang yang bagus butuh otot yang bagus. Nah, tulang dan otot yang bagus butuh jantung yang bagus. Jadi kali ini saya kepengen share tentang bagaimana olahraga kardio. Jadi teman-teman, yang perlu kita catat pertama adalah bahwa jantung itu, Masya Allah, itu organ yang pasti kita harus bersyukur. Kerjanya mompa darah. Dalam 1 menit itu rata-rata 70 kali. Kurus darah yang dipompa dalam sehari itu 5 liter. Kita setiap hari harus berkeringat. Nah, artinya kita harus aktif, dan keaktifannya itu membuat jantung itu memompa darah kencang. Nanti teman-teman lihat, searching, ada namanya prosentase denyut jantung efektif sebagai bentuk latihan. Maksudnya apa? Sebenarnya ada rumusnya. Saya umur 50 tahun. Rumusnya adalah angka 200 dikurangi 50. Berapa itu? 150. Ambil 80%-nya. Berapa itu? 120 misalnya. Jadi saya harus berolahraga supaya jantung saya itu berdenyutnya itu kencang dan mendekati sampai angka 120. Tapi jangan lebih. Nah, ini makanya kita harus tahu, kalau enggak bahaya juga. Pernah terdengar toh seseorang yang berolahraga tahu-tahu bahkan henti jantung, meninggal. Nah, itu mungkin karena kurang memahami hal semacam ini. Jadi sekali lagi, harus melatih jantung kita itu berdenyut lebih keras, nah, lebih cepat. Makanya latihannya seperti itu. Boleh apa saja. Kemarin saya sebutkan toh, jogging, lari, kemudian bersepeda, berenang, ya, atau olahraga permainan. Ya, permainan itu bisa tenis, bisa badminton, bisa basket, sepak bola. Ya, cuma hindari, biasanya gini, ini pernah terjadi. Kalau olahraga permainan itu orang kadang-kadang capek tapi dipaksa, misalnya penonton atau lawannya membuli. Wah, cuman segitu aja, ayo dong, lawan dong. Wah, dia terus-terusan, padahal sebetulnya sudah tidak kuat. Ini hati-hati. Ketika jantung kita sudah dilatih untuk berdenyut kencang dengan olahraga, itu sudah pasti dia itu akan berkeringat. Makanya ini saya luruskan. Kata-kata yang pertama tadi, setiap hari harus berkeringat. Terus ada yang jawab, ngeles lagi, Dok, saya udah berkeringat kalau makan cabai kepedesan katanya. Ya bukan itu maksudnya ya. Jadi maksudnya adalah dengan olahraga, jantung berdenyut lebih kencang, nafas terengah-engah. Artinya paru-paru pun ikut terlatih. Makanya sistemnya disebut cardiopulmonary system. Itu harus dilatih setiap hari.
Nah, dengan demikian nanti jantungnya menjadi trofi, tapi trofi yang bagus. Nah, trofi yang bagus itu cirinya apa? Denyutannya teratur dan lambat. Karena apa? Karena sekali denyut pemompaannya bisa efektif. Blang, 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 blang gitu ya. Atlet-atlet itu denyut jantungnya biasanya lebih lambat, tapi suaranya lebih keras. Dek, 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 dek. Nah, sementara orang-orang biasa itu cenderung cepat dan kecil nih. Makanya kalau disuruh naik turun kayak gini, wah baru sedikit aja udah terengah-engah, itu buktinya jantung nggak terlatih. Nah, tips yang lain teman-teman untuk kesehatan kardio kita, saya sarankan seperti ini tadi. Kalau teman-teman di kantornya, di rumahnya, atau sedang wisata, ada lift sama ada tangga. Pilih tangga, jangan pilih lift. Nah, dok, kalau 9 lantai gimana ya? Janganlah. Hari-hari saya juga di rumah sakit itu yang 4 lantai, saya lebih pilih naik tangga. Jadi satu tangga terus visitor mutar, satu tangga lagi visitor mutar, satu tangga begitu. Atau kalau mau cepat naiknya langsung paling atas, tapi nanti turunnya pakai tangga, terus turun pakai tangga dan seterusnya. Ya, parkir. Ya kita nggak punya tempat yang deket, ya nggak apa-apa, parkirnya agak jauh, terus ke lobi itu dengan jalan kaki. Berbagai cara, ya, berbagai tips yang sehat, yang murah, efisien, efektif. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.